pertama Bung Hatta Anti Corruption Award dengan para peraihnya. Jadi ada tokoh-tokoh publik, mayoritas adalah kepala-kepala daerah yang membuktikan mereka memegang teguh dan mempraktekkan nilai-nilai korupsi. Nah, Pak Nurdin Abdullah ini kami berikan penghargaan tahun 2017 yang lalu. Lalu kemudian beliau alhamdulillah berhasil menjadi Gubernur Sulawesi Selatan saat ini. Nah, di masa krisis ini yang menyedihkan, yang mengerikan, yang mengkhawatirkan kita semua, kepala daerah mendapatkan beban yang sangat luar biasa. Nah, jadi di kesempatan yang baik ini, di waktunya Pak Nurdin yang sedang dalam perjalanan di dalam bis dari Bone ke Makassar, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu kepada kami, kepada kita semua, untuk ngobrol sebentar. Ya, terima kasih banyak Pak Nurdin, sekali lagi. Sama, Bang Lea. Oke, Pak Nurdin bisa tolong diceritakan kondisi Sulawesi Selatan secara umum, dampaknya dari COVID-19 ini. Bagaimana kondisi warga, bagaimana strategi Pemprov dalam menangani hal-hal yang sangat luar biasa ini. Ya, baik. Ya, yang pertama tentu yang menyedihkan ya, bahwa saat ini COVID-19 ini tidak hanya menggerogoti kesehatan masyarakat, tetapi juga dampaknya terhadap ekonomi masyarakat. Betul. Yang paling berdampak adalah banyaknya perusahaan yang tutup, hotel-hotel pada tutup, dan kegiatan ekonomi masyarakat betul-betul sangat memprihatinkan. Sehingga yang kami catat itu ada 13.000 pekerja yang harus di PHK. Waduh. Dirumahkan. Yang kedua, ya tentu ini pekerja informal, ya, pekerja informal juga kehilangan pekerjaan, dan ini tidak ada yang bisa menolong mereka kecuali pemerintah harus hadir. Betul. Pemerintah harus hadir untuk memastikan jaring pengaman sosialnya itu jalan, ya, itu yang kita coba lakukan. Nah, kenapa? Suaranya gimana? Kurang bagus ya? Saya sih bisa dengar. Semoga kawan-kawan yang lain juga bisa mendengar dengan baik. Ah, saya lumayan Pak, lumayan. Ya, baik. Jadi yang ketiga, memang sangat terasa ini adalah betul-betul perjuangan kemanusiaan ya. Dan kami bersama seluruh jajaran pemerintahan, Forkopimda, teman-teman DPRD, terus seluruh stakeholder yang lain, bahu-membahu kita ya untuk bagaimana menyambung hidup masyarakat kita. Nah, yang mengembirakan adalah COVID-19 di Sulawesi Selatan ini dari hari ke hari yang sehat semakin banyak. Ya. Nah, ini yang mengembirakan kita. Nah, kita juga berharap bahwa masyarakat ini semakin disiplin, semakin komitmen untuk bersama-sama memutus rantai penularan di Sulawesi Selatan ini. Pak, mohon maaf Pak. Ya, ya. Ini ternyata banyak komen yang bilang, Bapak mic-nya tolong didekatkan dikit katanya. Ya. Mereka pada tidak kedengaran ternyata. Ya, betul. Agak kecil. Oke. Nah, itu lebih bagus. Oke. Ya. Nah, Oke. Pak, oke Pak, lebih jelas Pak. Terima kasih. Ya. Oke. Ya, jadi sekali lagi saya sampaikan ya bahwa Sulawesi Selatan ini adalah salah satu terbanyak ya positif ya dari COVID-19 ini setelah Jawa, di luar Jawa.
Tapi alhamdulillah atas kesigapan para perawat, para dokter kita, sehingga yang sehat ini semakin banyak. Nah, yang lain mungkin saya ingin sampaikan bahwa memang kita juga ikut prihatin melihat betapa COVID-19 ini menjadi salah satu yang membuat porak-poranda dunia ini ya, termasuk Indonesia. Betul. Ya, saya yakin insya Allah mudah-mudahan ini segera berlalu, segera selesai, kita hidup normal kembali, kita bisa membangun ekonomi kita kembali dengan baik. Saya betul-betul menjaga Sulawesi Selatan ini karena Sulsel ini adalah salah satu penyangga pangan nasional. Sehingga betul sekali. Kita syukur epicenter ada yang mahal, ada yang murah. Ini dalam menjalankan tugas kita, koridor aturan yang sudah ada. Jadi jangan mentang-mentang seenaknya kita menggunakan APBD kita. Kami di Sulawesi Selatan lebih kepada bagaimana meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan, termasuk beberapa pengusaha, baik BUMD, BUMN. Ya alhamdulillah, boleh dikata kita belum optimal menggunakan APBD kita karena kita disupport oleh seluruh masyarakat. Dan saya kira kolaborasi ini perlu kita bangun bersama. Karena ini adalah sebuah persoalan yang tentu kita hadapi bersama, kita juga harus mencari solusi bersama. Saya kira itu Pak Mulia. Oke, Pak Nurdin, PSBB sudah mulai diterapkan besok di Makassar, Pak ya? Iya. Nah, itu karena Makassar menjadi epicentrum saat ini di Sulawesi Selatan. Iya. Nah, bagaimana Pak persiapan untuk PSBB besok? Itu terus membuat peta perkembangan ya. Kita sudah petakan epicentrum penularan di Makassar. Jadi ada 2 kecamatan. Tapi memang sedikit agak, ya mungkin yang berbeda dengan DKI, dengan Sulawesi Selatan. Kalau DKI memang di bawah komando gubernur kan. Kalau Sulawesi Selatan ini ada wali kotanya dipilih oleh rakyat sendiri, terus punya DPRD. Jadi kita ini bentuknya supporting. Jadi kemarin itu gugus tugas provinsi sudah memberi rekomendasi supaya segera melakukan isolasi wilayah skala kecil, ya. Karena kita tanpa PSBB sebenarnya kita sudah ada payung hukumnya, yaitu Undang-Undang Karantina. Itu betul sekali, lakukan, ya. Betul. Sayangnya lambat kita ngambil langkah, sehingga sekarang udah mulai nyebar ke 4 kecamatan. Tapi saya berharap dengan penerapan PSBB di Makassar ini, orang yang sehat tetap bekerja, orang yang sakit yang dikarantina, Pak. Karena bagaimanapun juga ekonomi kita juga jangan kita anggap enteng. Karena kalau ekonomi kita bermasalah atau resesi berat, ini muaranya pada kesenjangan sosial. Pasti orang miskin akan semakin bertambah, orang kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Jadi kita akan mengatur itu, Pak. Jadi kuncinya PSBB Makassar itu isolasi wilayah dengan skala kecil. RT RW. Jadi RT RW ini pemegang peranan, Pak.
dan kami juga sudah menyiapkan logistik bagi wilayah-wilayah yang akan kita lakukan isolasi wilayah. Tapi saya yakin insya Allah mudah-mudahan PSBB di Makassar ini menjadi solusi agar kita bisa memutus rantai penularan COVID-19 di Sulawesi Selatan. Amin, amin. Karena Sulawesi Selatan besar sekali Pak ya. Ada 21 kabupaten. 24 Ada kabupaten kota. 24 kabupaten kota. Oh ya, 24 kabupaten dan kota. Nah, warganya ada 8,8 juta ini yang Bapak harus amankan ini. Hampir 10 juta, Mas Mulia. Hampir 10 juta. Wow. Nah, ini aparat dan sumber dana dan sumber daya cukup siap Pak ya untuk mengamankan ini situasi krisis ini. Iya, nggak masalah. Jadi kemarin teman-teman DPR juga sudah memberikan persetujuan menyiapkan 500 miliar, Pak, untuk Oke, alhamdulillah. penanganan ini. Tapi kita berharap, ya tentu ke depan kita akan kesulitan anggaran. Jadi kemungkinan besar tidak lebih dari 100 miliar lah kita gunakan ya. Nah, dari 500 miliar untuk jaring pengaman sosial yang tadi Bapak sampaikan kira-kira berapa, Pak? Ya kemungkinan jaring pengaman sosial sudah kita lagi hitung ini, sementara kita hitung. Karena kita locknya skala kecil, isolasinya skala kecil, ya. Tetapi kita juga lagi melihat beberapa program pemerintah pusat juga seperti program prakerja, ya PKH dan sebagainya, supaya tidak tumpang tindih, Pak. Jadi ini juga akan meringankan beban APBD kita. Dan semoga juga tepat sasaran, Pak ya. Karena di beberapa ya, komen Allah, ada yang juga RT saya, RW saya, seperti itu, Pak. Nah, insya Allah, Pak, kita punya data by name by address. Oke. Nah, ujung tombak kita nih, Pak. Saudara-saudari, abang kakak kita yang jadi dokter, yang jadi perawat, yang tenaga-tenaga kesehatan, ini bagaimana nih, Pak? Mereka nih pahlawan sesungguhnya di rumah-rumah sakit, di puskesmas. Ya, kita sudah hampir 2 bulan ini, semua perawat, dokter, dan para medis itu nggak boleh pulang ke rumah, Pak. Jadi kita siapin hotel. Jadi mereka di hotel, kita perbaiki gizinya, dan sebagainya. Jadi alhamdulillah, sampai hari ini belum ada klaim bahwa perawat kita terpapar. Ya, Alhamdulillah. Karena kita kelola baik-baik. Bahkan yang ODP juga sekarang kita lagi masukin ke hotel semua. Kita perbaiki gizinya. Terutama yang berada di daerah epicentrum penularan dan dia masuk ODP, terus termasuk keluarga yang tidak mampu, satu rumah bisa sekian keluarga, itu kita ungsikan semua masuk ke hotel. Oke, alhamdulillah. Nah, semoga tenaga-tenaga kesehatan diberikan perlindungan nih, karena kalau merekanya kenapa-kenapa, pasien kita tidak tertangani dengan baik. Iya, betul. Nah, tadi di awal Bapak sudah singgung juga tuh soal pencegahan penyelewengan dana-dana anggaran-anggaran. Nah, ini penting juga sebagaimana juga topik diskusi online. Ini dana akan besar sekali, relokasi anggaran. Bagaimana strategi Bapak mengamankan supaya tidak ada penyalahgunaan, penyelewengan, dan korupsi dari dana darurat ini, dana bencana ini? Ya, memang kita ada pendampingan, Pak. Kita ada pendampingan. Jadi tidak ada satu anggaran pun yang boleh, 1 rupiah pun harus kita pastikan anggaran ini tidak bermasalah. Ya, oleh karena itu kita ada pendampingan, ada inspektorat, ya, APIP kita dampingi, terus BPKP, terus teman-teman KPK juga kita laporkan, ya, setiap ada. Alhamdulillah, semuanya kita dalam koridor, ikuti aturan yang ada. Dan saya sudah sampaikan, usahakan kalau itu bisa ada dari donasi dan sebagainya. Ini juga donasi kita akan kelola. Dan donasi ini kita sudah sampaikan, kita tidak menerima tunai, semuanya non tunai, ya. Kita butuh ini
Jadi mereka tanya kita, apa yang mau dibutuhkan Pak, kita akan bantu. Jadi alhamdulillah. Oke. Karena di undang-undang juga kalau ada terjadi korupsi di masa bencana itu hukumannya berat sekali, bahkan Ya bisa hukuman betul, mati. betul Pak. Ya, jadi aparat kita semua di masyarakat juga jangan sampai menyalahgunakan dana bantuan ini ya, karena di masa krisis dosanya besar sekali ini kalau Betul. sampai terjadi korupsi. Jangan terlalu enggak. Kasih tahu Samsul, Samsul. Oke, Pak Nurdin. Ya. Ini Pak Nurdin dalam perjalanan Bone ke Makassar itu kayaknya belasan jam ya. Jalan Pak, sudah 10 kabupaten ini. Saya ngecek kesiapan seluruh kabupaten kota. Ini kita lagi ngecek Pak. Jadi ketemu para bupati, wali kota, terus kita menyerahkan. Itu yang kita sudah lakukan sampai saat ini Pak. Oke. Apakah ada hambatan Pak Nurdin? Hambatan dalam penanganan ini? Apakah hambatan di daerah, di wilayahnya Bapak? Apakah koordinasi dengan pemerintah pusat berjalan baik atau juga ada hambatan-hambatan, Pak? Alhamdulillah komunikasi dengan gugus tugas pusat ya dengan kita semuanya berjalan baik. Oke. Oke, nah ini kalau saya baca dari komentar-komentar netizen, semuanya mayoritas berharap tentang tepat sasaran jaring pengaman sosial kepada rakyat kecil, rakyat miskin, rakyat yang rentan terutama. Jadi kita sekarang juga ada program namanya Peduli Manula, Pak. Ya, ini Oke, betul. Ya, ini juga kita menjadi perhatian khusus karena COVID-19 ini rata-rata yang meninggal itu karena manula ya. Dan ada penyakit bawaan. Oke. Nah, kembali ke awal tadi, program kalau untuk yang sektor informal bagaimana Pak? Yang 13.000 PHK atau ke 13.000 orang yang dirumahkan ini ada program khusus nggak Pak Nurdin? Ya, itu ada program namanya Prakerja, Pak. Kita siapin 3,5 juta. Itu nanti ada pelatihan lewat online. Jadi ada uang saku. Jadi mudah-mudahan dengan beberapa program yang kita joinkan ini, insya Allah bisa menyambung hidup mereka. Ya, Dan terutama yang juga, ya insya Allah kalau Sulsel sih karena kita lebih tumbuh pada sektor pertanian. Oh ya, sektor pertanian. Karena lumbung pangan menjadi sangat penting ya ketika orang di rumah saja pasokan pangan menjadi sangat penting. Iya betul. Kalau itu insya Allah karena kita punya program ya. Ada juga provinsi siapin sembako ya. Terus kabupaten kota juga menyiapkan. Terus ada lagi bantuan donasi sembako dari berbagai pihak.
Jadi kita seiring berjalan, jadi tidak akan mungkin double ya, karena kita punya data yang sangat sangat valid untuk mereka. Terutama yang akan kita sentuh ini yang orang miskin baru, yang ya Oh ya, kita katakan miskin baru karena dia masuk dalam kategori yang di PHK itu, Pak. ya, ya yang di PHK. Betul sekali. Nah, walaupun juga kalau aspirasi masyarakat juga porsi pelatihannya online-nya dikurangi, cash-nya BLT-nya diperbesar, Pak. Karena kalau sekarang ini pelatihan juga cari kerjanya juga susah, tapi sekarang orang butuh cash untuk beli sembako memang. Betul, setuju Pak, setuju. Itu setuju. Ya, Kita sudah usulkan ke pemerintah itu. ya, ya. Oke. Pak Nurdin, keluarga sehat semua Pak Nurdin ya? Alhamdulillah sehat Pak, Pak Ulya. Alhamdulillah. Mantan warga dulu yang di Bantaeng juga sehat ya? Sehat, sehat. Alhamdulillah. Karena kita udah masuk Bantaeng. Oh, ini udah Bantaeng? Ya, baru masuk. Oh, tujuan berikutnya Bantaeng ini Pak? Ya, Bantaeng. Tadi di Bulukumba. Oh, Sekarang udah di Bantaeng. oke. Ya, kalau Kabupaten kita nih. Oke, ini sampai kapan ini Pak? Roadshow naik bisnya ini? Langsung Makassar, karena besok kan udah puasa kita. Oh, ya. Ini berarti sore nanti sampai Makassar untuk persiapan puasa dan juga persiapan PSBB. Ya. Ya. Oke. Pak Nurdin, terima kasih banyak. Ya, Pak. Maaf, kendala Pak. Mohon maaf kawan-kawan semua, nih Pak Nurdin dalam perjalanan bis, jadi koneksi harap maklum kalau agak putus sambung, tapi menurut kami beberapa poin-poin penting sudah disampaikan oleh Pak Nurdin tadi, dan mayoritas pertanyaan kawan-kawan adalah soal tepat sasaran, tadi sudah saya sampaikan dan Pak Nurdin sudah menjawab. Pak Nurdin memastikan bahwa semuanya tepat sasaran, jaring pengaman sosial adalah prioritas dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Semoga terus mendapatkan perlindungan karena Pak Nurdin menjamin hotelnya, gizinya, APD-nya juga Pak Nurdin ya, APD, alat perlengkapan Enggak diri. ada masalah. Oke, alhamdulillah karena pahlawan-pahlawan kita ini kalau sampai kekurangan harus pakai jas hujan dan lain-lain, sedih kita karena mereka lah menyelamatkan umat manusia saat ini. Oke, Pak Nurdin, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Ya, makasih Pak Mulya. Makasih. Sehat selalu, Pak.